cenderung punya umur mulai dari balik sampai dia tua, mau 60, mau 70, pokoknya duduk di tempat kebaikan kagak nyaman, segen, panas, bawaannya tidur mulu kalau diajakin ngaji. Dia ngaji, wah ini capek ngantuk. Capek mulu, giliran diajak main gaplek, wah otak mati. Ya, karena memang Allah Ta'ala cabut keberkahan umurnya. Ingat ya, apa orang yang nggak sholat dapat ancaman apa? Umurnya dicabut keberkahan. Ya, keberkahan umurnya dicabut, gitu ya. Apa? Keberkahan umurnya dicabut. Maka dia cenderung akan sulit untuk hadir di tempat kebaikan. Itu yang namanya dicabut keberkahan umurnya. Ya, yang kedua mana itu kedua? Sembah. Pertama diambil nih, dan kedua diambil oleh Allah Ta'ala berkah pada rezekinya. Tuh, pantas orang kaya udah punya mobil 10, tapi dia bilang masih belum punya duit, masih kurang. Ya, Pak, mobilnya 10 Pak. Kita kan nggak punya mobil, dia punya mobil 10, masih dikurang, masih dibilang belum punya duit. Ya, belum punya duit. Begitu kita lihat bapak nyaman, kata Bang Odi kerja jalan kaki, emang pengen sehat. Perasaan kurang nggak Pak? Ada, sholat. Bapak nyaman, ya, orang sholat udah nyaman, tapi kalau orang nggak sholat, kata Allah Ta'ala, dicabut keberkahan rezekinya. Orang yang punya segala-galanya Allah, ya, yang punya segala-galanya Allah, duit akan mencukupi kalau untuk kebutuhan perut doang. Tapi kalau duit untuk kehidupan yang ingin mewah, maka dia tidak akan pernah cukup. Itu modelnya itu duit. Nah, ini siapa yang naruhin ketenangan, dan siapa juga yang menaruh supaya punya ini siapa ya? Allah lagi. Ketika Allah Ta'ala berikan rezeki yang berkah, ya, itu hatinya nggak kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, enggak. Karena Allah Ta'ala itu kasih ketenangan. Tapi kalau orang yang nggak sholat, duitnya banyak, maka terus Allah Ta'ala taruh tuh hatinya dia dengan penuh penafsuan. Ayo lo, belum punya ini. Ayo lo, belum kredit itu. Ayo lo, ditaruh itu. Karena keberkahan rezekinya Allah Ta'ala cabut. Jadi terus tuh nafsunya dilepas dan tidak diberikan adanya rem oleh Allah Ta'ala. Orang sholat kagak, ya, apalagi modelnya kalau yang punya bini kagak sholat, waduh parah modelnya. Suami sholat, bini kagak sholat, suami bawa pulang ngasih duit, teriak apa? Kurang. Dikit-dikit kurang, ya. Tapi kalau suami sholat, istri sholat, suami pulang bawa duit, suami pulang nggak bawa duit, nerima aja tuh istri, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Pak, besok dulu kita dapat duit, gitu. Itu cari yang gitu tuh. Istri yang muda. Karena memang tuh istri ditaruhin keberkahan Allah Ta'ala. Jadi nggak dilepas dia punya nafsu. Kepengen ini berkata. Lah kalau istri yang nggak sholat nih, istri nggak sholat, suami sholat. Tuh istri pulang, suami pulang, istri bilang, Pak, bayar kredit tentu tuh belum dibayar, kulkas belum lunas, ini belum lunas, itu belum lunas. Itu yang malah ente.
Ada nyaru itu jangan. Ya. Jangan. Sebabnya apa? Sebabnya tuh istri kagak sholat. Tapi kalau istri sholat, dia nggak akan menuntut. Karena memang Allah Ta'ala tekan dia punya nafsunya, diberi keberkahan rezeki. Jadi nggak kepengenan tuh, pengen punya mobil Jaguar, nggak pengen. Dia tahu suaminya kagak punya duit. Tapi kalau tuh istri kagak sholat, dituntut, minta macam-macam. Hidup dari dulu begini mulu ya loh. Nggak pernah banget gue punya banding. Kata tuh bini, gelang kagak ada, kalung kagak ada, dari pertama kali nikah bikin dari gitu. Yang ada dijual. Gitu apa nih? Ya, yang ada dijual. Lah kan parah nggak? Ya parah, karena memang tuh istri kagak sholat. Ya, kalau istri sholat itu udah nyaman deh. Terbalik, kadang-kadang istrinya sholat, suami kagak sholat. Itu istri kagak dikasih tuh duit belanja. Habis suaminya punya duit langsung Pos 2. macem-macem yang dia planningnya, yang ada di otak nih, gue belum beli ini, belum beli itu. Ntar begitu pulang belum gajian, ya belum gajian, bohong lagi. Itu udah begitu tuh, rezekinya dicabut dari keberkahan. Jadi hati-hati, kalau orang yang nggak sholat jangan pernah berharap mendapatkan ketenangan, karena Allah Ta'ala cabut. Ya, rasa kenyamanannya Allah Ta'ala cabut. Dan ketiga, itu kedua tuh. Perhatiin nih, yang belakang, jangan main handphone, taruh di handphone. Pertama, keberkahan umur dicabut. Yang kedua, keberkahan rezeki dicabut. Itu tuh dua orang yang meninggalkan sholat. Nah, nih ketiga, lihat nih ketiga. Pertama dan ketiga diambil oleh Allah Ta'ala namanya yang soleh pada mukanya. Tuh raut mukanya nggak ada sinar-sinarnya tuh, nggak ada cahaya-cahayanya. Kalau hitamnya hitam geseng, bukan hitam manis. Kalau opang masih manis opang. Opang, Radit, Fadil itu masih manis hitamnya, karena ada aura. Dari aura apa ya? Ambil air wudhu. Ya, ada air wudhunya tuh mukanya, biarpun dia hitam tapi hitamnya manis. Bawaannya mau godain aja anak perempuan. Ya. Ya, ada kakak Fadil tuh, kakak Fadil. Ada di sekolahan. Kakak Opang tuh, kakak Opang. Ya, kalau lagi azan suaranya cakep deh. Jadi pengen kenalan. Kalau King di SMA At-Tahiriyah bawaannya Asapia bawaannya anak perempuan pengen godain aja. Cool, orangnya cool dia. Ya, bawaannya panggil aja. Itu namanya siapa sih yang itu tuh yang cool orangnya. Dia mandi King ngebel. Bawahnya tuh banyak orang demen karena sholat. Tapi kalau nggak sholat, ya udah hitam kagak sholat, geseng jadinya. Ya, apaan gue ngobrol sama dia, kelihatan giginya doang putih. Ya, kelihatan apa? Giginya doang. Kalau lagi mati lampu yang gue lihat giginya. Orangnya kagak. Gesem. Jadi kalau orang sholat lagi-lagi aura mukanya itu terpancar aura muka orang soleh. Tapi kalau misalnya nggak sholat, Allah cabut gambaran muka orang soleh. Terbalik tuh ya. Udah 3 tuh, ulang lagi. Pertama, keberkahan umurnya dicabut. Kedua, keberkahan rezekinya dicabut. Ketiga, mukanya tidak terpancar orang baik. Ya Rama ya, Rama tuh sholat kelihatan jadinya sinarnya. Ya,
lampunya Lampu. cakep, dilihatnya ganteng, hidungnya mancung lagi, wah, Kita baca. tinggi lagi, ya, bawaannya mau tukeran handphone aja, tukeran nomor aja, itu namanya siapa ya, tukeran nomor dong, ya, tukeran nomor dong. Ya, karena memang begitu orang baik, ya dilandasi dengan air wudhu yang terpancar di mukanya. Yang keempat, tiada terpelihara baginya agama Islam. Yang tadi tuh, yang keempat, dia Islam tapi dia enggak pegang tuh agamanya, dia makan yang haram, ya. Makan di mana? Di sekolahan kagak bayar, ngambil uang, ya, di kantin. PKB juga ada. Melihara agamanya gak tuh? Kagak melihara agamanya. Ya, Makan batagor, udah makan banyak yang beli. Pulang jalan aja gitu bayar. Minum es diulangin aja. Ya, dulu kan habis sekolah juga banyak juga tuh temen yang model gitu. Es minum es karena banyak tuh. Sekali istirahat barengan kelas 1, kelas 2, kelas 3 minum, habis minum tinggal yang ya. Itu orang yang begitu nggak melihara agamanya. Dasarnya apa ya? Bisa timbul gitu. Dasarnya gagal sholat. Kalau dia sholat nggak berani masuk makanan yang haram, yang tidak halal. Yang tadi tuh modelnya beli apaan? Beli makanan tapi nggak bayar. Ya, orangnya yang dagang boleh nggak tahu, tapi Allah tahu nggak? Tahu. Ya, itu yang keempat, nggak melihara agamanya. Dan kelima, tiap-tiap amal yang diamalkan di dalam dunia daripada segala amal kebaikan tidak diberi pahala atasnya. Tuh serem gak tuh? Ente nolongin orang kebakaran, nolongin orang kebanjiran, ya kelihatannya amalan kebaikan, dapat pahala. Ternyata nggak dapat pahala. Sebabnya apa? Sebabnya tidak melaksanakan sholat. Jadi amalan kebaikannya tuh Allah Ta'ala tolak. Dasarnya apa? Dasarnya nggak sholat. Itu bahayanya orang yang meninggalkan sholat, ya, semasa hidupnya. Capek kita, udah berbuat baik sama orang tapi nggak dapat pahala. Udah bantuin orang nyebur, tolongin, kita angkatin, nggak dapat pahala. Udah nolongin orang yang kecelakaan, Allah Ta'ala nggak kasih pahala. Gara-gara kenapa? Kagak sholat. Ya, kalau ada kumpulan Grab, kumpulan Gojek, dia kan suka berbuat baik tuh, berbagi nggak? Berbagi pada umumnya. Tapi kalau misalnya dia nggak sholat, sia-sia nggak? Sia-sia tuh. Di sini bukan ada yang ngomong ini, kita tinggal gini doang nih, bukan gue yang ngomong. Ya, ini itu kalau lagi ada kumpulan Grab, ini kan mestinya ngaji gitu tuh, kumpulan Grab. Dia berjumpa Grab. Ada lagi yang masih mendingan gue berbuat baik, meskipun nggak sholat, daripada lu sholat tapi nggak berbuat baik lah. Justru orang yang sholat itu akan menimbulkan kebaikan. Kalau yang gagal sholat otomatis dia nggak akan baik. Lalu di sini ada kok yang sholat dia akan baik, yang nggak sholat dia berbuat baik tapi nggak jadi baik. Ya. Berapa tuh udah? 5. Keenam terakhir. Nah, keenam nih. Ya. Keenam. Keempat, kelima, keenam, tidak diingatkan doanya oleh malaikat ke langit. Oh, tadi tidak diangkat ya. Tiada diangkatkan doanya oleh malaikat ke langit. Oh, kita kan lagi doa nih. Setiap orang berdoa, ini doa naik nih ke atas. Ya,
Ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki orang tuaku ya Allah. Berikanlah aku ini kepandaian dalam sekolah ya Allah. Berikanlah aku ini menjadi anak yang bermanfaat. Ini naik nih doa ke atas. Nah ketika mau naik, sama malaikat tidak diangkat, tapi diturunin lagi tuh malaikat. Kenapa sebabnya? Kagak sholat. Tapi kalau orang sholat baru doa begini doang nih, alhamdulillahirobbilalamin, itu kan naik tuh alhamdulillah, kalimat alhamdulillah naik, terus didorong oleh malaikat, dikawal tuh. Jadi setiap ucapan yang keluar dari manusia akan selalu naik. Kalau yang baik-baik, apalagi dia orangnya rajin sholat, udah tuh naik ke atas. Ya, disampaikan kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengabulkan ini doa. Tapi kalau yang gak sholat, dia baik, nggak dinaikkan oleh malaikat, itu yang keenam. Nah, ulasan ringkasan ya, kita reply. Yang pertama, bahaya orang yang tidak sholat, apa tadi katanya? Umurnya, keberkahannya dicabut. Yang kedua, rezeki tidak berkah. Yang ketiga, aura, namanya dicabut dari wajah orang soleh. Yang keempat, tidak terpelihara agamanya. Jadi itu kalau makan gak lihat lagi yang halal ataupun yang haram, diembat aja. Miliknya bukan, diambil aja, selama tuh handphone ya tidak ada pemiliknya. Ya. Kita lagi main, ada handphone geletak, lihat kiri kanan gak ada orang, main pindahin aja. Itu namanya gak melihara agamanya. Karena doanya tidak diterima atau tidak dinaikkan ke langit oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Satu orang satu yang pojokannya no.